Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi berikutnya adalah konsumsi. Oke, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Oke, tujuan konsumsi yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik. Yang keempat, memuaskan kebutuhan rohani. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama adalah harga. Yang kedua adalah pendapatan. Yang ketiga, usia dan jenis kelamin. Yang keempat, pola hidup. Yang kelima, selera. Yang keenam, kebudayaan. Yang ketujuh adalah lingkungan. Berikutnya adalah nilai suatu barang. Nilai suatu barang ini ada dua. Ada nilai pakai, ada nilai tukar. Nilai pakai di sini atau value in use, di sini kemampuan suatu barang untuk memuaskan kebutuhan. Yang kedua adalah nilai tukar atau value in exchange, kemampuan suatu barang untuk dapat ditukar dengan barang lain di pasar. Berikutnya adalah nilai pakai. Nilai pakai juga ada dua, nilai pakai subjektif dan nilai pakai objektif. Nilai pakai subjektif yaitu nilai pakai barang atau jasa yang ditinjau dari penggunaan barang atau jasa. Sedangkan nilai pakai objektif, nilai barang atau jasa yang ditinjau dari barang atau jasa. Jadi kalau nilai pakai subjektif ditinjau dari penggunaannya. Kalau nilai pakai objektif itu ditinjau dari barang dan jasa itu sendiri. Oke. Nilai tukar di sini ada dua. Ada nilai tukar subjektif, ada nilai tukar objektif. Nilai tukar subjektif di sini nilai tukar barang berdasarkan barangnya. Contohnya adalah mobil antik, motor kuno, dan lukisan. Nilai tukar objektif, nilai tukar barang berdasarkan orang yang menukarkannya. Contohnya adalah uang dan emas. Berikutnya adalah teori nilai objektif. Teori nilai objektif di sini ada lima. Yang pertama, teori nilai pasar. Teori nilai pasar di sini menurut Home and Look, nilai suatu barang sangat tergantung pada permintaan dan penawaran barang di pasar. Jadi tergantung nilai permintaan dan penawaran di pasar. Yang kedua adalah teori nilai biaya produksi. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Menurutnya, nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen untuk membuat barang tersebut. Jadi nilai suatu barang tergantung dari nilai biaya produksi. Yang ketiga adalah teori nilai tenaga kerja masyarakat, di mana teori ini dikemukakan oleh David Ricardo, di mana nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Yang keempat adalah teori nilai biaya reproduksi dari Kere, yaitu nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah biaya produksi atau jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang itu kembali, atau biaya reproduksi. Jadi barang itu diproduksi kembali. Kemudian yang kelima adalah teori nilai kerja rata-rata. Menurut Karl Marx, barang dinilai berdasarkan pada biaya rata-rata tenaga kerja di masyarakat. Oke, kita lanjut pada teori nilai subjektif. Teori nilai subjektif di sini ada tiga. Yang pertama, menurut Hermann Hendrik Goosen atau yang dikenal dengan hukum Goosen. Dalam teori nilai subjektif, Goosen mempelajari cara pemuasan kebutuhan yang dikemukakan dalam hukum Goosen 1 dan hukum Goosen 2. Yang kedua, Karl Meyer. Di sini Karl Meyer membuat daftar kebutuhan konsumen sehingga konsumen membagi pendapatannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan sampai mencapai tingkat intensitas yang harmonis. Yang ketiga adalah von Bauer.
di mana von Barweg di sini menyebutkan teori nilai batas. Nilai batas adalah nilai yang diberikan kepada barang yang dimilikinya paling akhir atau nilai pemuasan yang paling akhir. Di sini, menurut Hermann Hendrik Goosen yang dikenal dengan hukum Goosen I menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan atas suatu jenis barang yang secara terus-menerus akan menurunkan tingkat kepuasan. Saya contohkan di sini seperti kita setelah olahraga misalnya haus, kemudian minum air, maka pada minum 1 gelas pertama akan merasakan puas, mungkin ditambah 1 gelas lagi masih puas, tetapi jika ditambah lagi 1 gelas maka tingkat kepuasannya akan menurun. Oke. Berikutnya saya tentang hukum Goosen II. Hukum Goosen II di sini adalah hukum perata nilai batas atau law of marginal utility. Di mana hukum Goosen II ini berbunyi, manusia akan berusaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Jadi manusia akan berusaha memenuhi kebutuhannya. Yang berikutnya adalah teori perilaku konsumen. Di sini teori perilaku konsumen ada pendekatan kardinal, ada pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal di sini yaitu pendekatan marginal utility. Bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan atau utility setiap konsumen bisa diukur dengan uang atau dengan satuan lainnya, sehingga konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan total yang maksimum. Jadi di sini maksudnya pendekatan kardinal bisa diukur tingkat kepuasannya. Sedangkan di sini pendekatan ordinal di sini menganggap bahwa utilitas konsumen tidak dapat diukur, hanya cukup diketahui tingkatan tinggi rendahnya utilitas yang diperoleh. Jadi perbedaannya, kalau pendekatan kardinal ini bisa diukur kepuasannya, sedangkan pendekatan ordinal tingkat kepuasannya tidak bisa diukur. Pendekatan kardinal ada dua. Yang pertama nilai guna total atau total utility, yang kedua nilai guna marginal atau marginal utility. Total utility di sini jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Sedangkan marginal utility pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat perubahan penggunaan satu unit barang. Pendekatan ordinal ada dua, yaitu konsep kurva indifferent atau indifferent curve, yang kedua garis anggaran atau budget line. Kurva indifferent adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumen antara dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Yang kedua, budget line yaitu garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang berbeda oleh konsumen dengan pendapatan yang sama. Oke. Ini contoh kurva indifferent. Jadi kurva indifferent ini contohnya, di mana ciri-ciri dari kurva indifferent yaitu mempunyai nilai kemiringan atau berslope negatif. Kemudian cembung ke titik origin atau ke titik nol, di sini cembung ke nol. Tidak saling berpotongan. Jadi nanti kalau ada kurva indifferent lagi, misalnya ada tiga kurva indifferent di sini, tidak akan saling berpotongan. Oke. Berikutnya adalah contoh garis atau budget line ini. Di sini ciri-ciri budget line berslope negatif. Ini budget line-nya ya, berslope negatif. Nilai garis anggaran semakin ke kanan semakin besar. Jadi semakin ke kanan semakin besar. Akan bergeser jika terjadi perubahan anggaran atau harga. Ini bergeser dari IC1, IC2, ini IC3 bergeser ya. Oke. Lanjut. Terima kasih. Cukup di sini untuk materi tentang konsumsi.